Iya, maaf tadi ternyata ada gangguan. Mari saya teruskan. Jadi yang ketiga, yang ketiga adalah jangan kita melakukan percabulan. Percabulan adalah perselingkuhan rohani. Percabulan artinya ketagihan dari tubuh ini, iya, untuk sesuatu yang bukan Tuhan. Yang diutamakan itu bukan Tuhan. Maka banyak orang lebih menukar kesenangan dunia atau kesenangan mereka untuk hal-hal dunia. Sehingga mereka kalau ibadah, mereka bilang, aduh ibadah bosan. Iya, 10 menit udah bosan, 1. Tapi kalau mereka nonton sampai pagi dengan film seri, tidak ada yang bosan, saudara. Dan mereka tidak bisa membedakan antara kenyamanan daging dengan kenyamanan roh. Karena itu banyak orang bodoh dikatakan, masakan engkau menukar, kau sudah dalam roh dan menukarnya dengan daging. Dan di masa ini akan terlihat orang yang senang dengan roh dengan yang tidak senang dengan roh, dan mereka akan jatuh ke dalam daging. Jadi itulah yang dikatakan percabulan, perselingkuhan. Mereka cinta akan dunia ini dan kesenangan mata, kesenangan, dan mereka terlena dengan film-film, saudara. Film itu tidak jahat, tetapi kalau kita sedang ibadah, kita tidak suka, kita tukar dengan film. Makanya itulah yang dikatakan bahwa bukan berarti itu salah, tapi cabul artinya orang hubungan suami istri dengan normal, mereka tidak cabul, tetapi melakukan dengan cara-cara yang tidak normal, mereka masuk kepada ikatan percabulan. Maka sebab itu di dalam kita mencari Tuhan, kita berusaha untuk tidak menukar sesuatu, dan kita jangan sampai dikatakan ditimbang-timbang, kita ringan. Jadi kita ke Tuhan itu rasa hanya terpaksa. Tapi kalau ke dunia, kenyamanan mata, nonton, dan semua makan minum, kita rasa itu lebih enak di tubuh. Kita mulai. Yang ketiga adalah percabulan. Apalagi orang selingkuh dan pornografi dan seks itu lebih cabul lagi. Maka mari yang ketagihan lebih dari Tuhan, yang menyembah hanya kepada kepentingan daging, maka itu masuk dalam percabulan. Maka hal yang ketiga ini, supaya kita bisa masuk kerajaan surga, mari kita harus memasukkan melihat sesuatu itu dengan pikiran rohani, dan sampai masuk ke hati kita. Keindahan di hati bukan karena percabulan, bukan karena menonton film-film yang mendatangkan gairah, tetapi mari kita bisa, Tuhan izinkan online ini supaya mereka yang ketagihan nonton, bukankah kita bisa ada di online seperti nonton, tetapi kita beribadah. Maka Tuhan sedang melatih kita untuk melepaskan hal-hal yang tidak berarti pada roh, hanya berarti pada daging, maka kita harus membuang itu. Tetapi bukan Tuhan bilang, kalau begitu tidak boleh nonton. Gak boleh, saudara. Tapi Anda harus bisa mengatur waktunya dan menimbang yang baik, dan jangan mengambil yang buruk. Nah, saudara, jadi jangan yang ketiga itu adalah jangan melakukan percabulan. Jangan yang keempat, ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Yang ke-9 adalah jangan kita mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan, yaitu dengan sok tahu, sok agamawi, dan Anda selalu mencobai Tuhan. Tuhan harus hari ini, seperti iblis itu waktu dia mencobai Yesus, dan dia bilang, kamu kan anak Allah, coba jatuhkan dirimu. Jadi menantang, saudara. Padahal Yesus pun mati di kayu salib, tidak memanggil malaikat, angkat, matikan orang-orang itu semua. Walaupun Tuhan bisa, dia tidak lakukan itu. Inilah yang dikatakan janganlah mencobai Tuhan. Janganlah, karena Tuhan katakan juga pada iblis, waktu iblis bilang, mari aku kasih, mari, kamu tunjukkan, nanti malaikat akan menantang. Tuhan Yesus bilang, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, mari kita belajar untuk tidak mempraktekkan kekristenan kita seperti dukun. Dukun sembuhkan, dukun ramalkan.
Saudara, maka di sini janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular karena mereka menggerutu. Mencobai Tuhan itu mereka menggerutu, kenapa Tuhan begini, kenapa begini, kenapa begini, coba Tuhan kenapa saya ini sudah udah melayani Tuhan kok sakit, saya sudah begini kok, kenapa saya mengalami kemiskinan, kenapa saya jadi susah. Saudara, orang-orang itu adalah orang-orang yang tingkat di mana kita tahu di sini dikatakan mencobai Tuhan. Itu yang suka ngomel menggerutu itu mencobai Tuhan. Saudara, mereka menantang Tuhan. Kalau saya, banyak orang mencobai Tuhan, kalau aku kasih per bulan aku harus diberkati, padahal 10% itu Tuhan punya. Jadi niat hatinya jahat, saudara. Dan mereka ada banyak yang mencobai Tuhan dengan sengaja, saudara, melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, sehingga banyak yang mengalami sakit. Jadi hati-hati, jangan mencobai Tuhan dengan menantang dan mengata-ngatain yang tidak benar. Apalagi orang-orang yang memakai nama Tuhan dengan sia-sia. Saudara, mereka pakai pelayanan yang hanya untuk membodohi orang lain. Itu mencobai Tuhan. Saudara, mari kita belajar untuk hidup dengan baik. Menerima Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Maka saudara, disitulah kita tahu bahwa yang keempat, jangan yang keempat itu, bahwa jangan mencobai. Banyak orang mencobai Tuhan dengan mengata-ngatain, dengan sengaja, Tuhan kalau kamu gini aku gini, kalau kamu begini aku begini. Kayak Tuhan itu pembantunya, Tuhan itu berhutang pada dia, kayak Tuhan itu yang sakit. Padahal kita sakit itu bukan karena kita tidak mengikuti peraturan, dan kita tidak bersungguh-sungguh mempercayai Tuhan, atau kita menjadi miskin, atau kita tapi semua itu Tuhan punya maksud supaya kita kembali kepada Tuhan. Maka sebab itu jangan, yang keempat itu, jangan kita mencobai Tuhan. Saudara, ada banyak orang bilang kalau Tuhan tidak tolong gua gak masuk gereja lagi. Saudara, berhati-hati dengan mulut kita, berhati-hati dengan rencana kita. Kita kadang-kadang tidak sadar kita sudah mencobai Tuhan. Maka setiap apa yang harus kita perbuat dalam hidup ini, kita harus tanya Tuhan, apakah boleh, apakah benar. Tuhan izinkan, sehingga apa yang kita mau kerja, mau dagang atau apa, Yakobus sempat bilang, mari kita bertanya Tuhan. Itu jangan yang keempat. Jangan yang kelima, dikatakan ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, jangan ngata-ngatain, baik sungut-sungut tentang orang lain, sungut-sungut tentang keadaanmu di masa ini. Jangan ngomel, jangan. Saudara, kalau Anda bisa menggantikan sungut-sungut dengan bersyukur, maka Tuhan sudah bilang sini, jangan bersungut-sungut. Jadi buang sungut-sungut, terima dan bilang, Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Dan mulai belajar bersukacita. Tuhan katakan bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah, maka Tuhan sudah dekat. Tuhan katakan, mari ucapkan permohonanmu kepada Tuhan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan mendengar doamu. Tapi jangan bersungut-sungut. Sungut-sungut itu negatif, bersyukur itu positif. Nah saudara, kalau Anda menceritakan kesusahanmu pada Tuhan, itu bukan sungut-sungut. Tetapi kalau Anda ngomel sampai kata, kenapa Tuhan aku begini, kenapa jadi begini, jangan pakai kata mengapa, kenapa, kok begini, kehidupan saya kok begini. Mari kita rubah, jangan bersungut-sungut, tetapi mari seperti wanita Sirofenesia, dia diproses. Tuhan bilang, aku tidak diutus pada anjing, sehingga disamakan dengan anjing. Dia bilang, namun anjing. Di sini seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi saudara, ada yang mati, ada
ada malaikat maut. Di sini terus dikatakan bahwa ada yang mati dipagut ular, ada yang mati karena malaikat maut, saudara. Jadi ini kematian-kematian yang dikatakan terus, saudara. Dari kata jangan ini, jangan menginginkan hal yang jahat, jangan menjadi penyembah berhala, jangan melakukan percabulan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan yang keenam, jangan bersungut-sungut. Jadi udah 6 ya ini ya. Iya, belum. Sudah 6. Jangan menginginkan yang jahat. Kedua, jangan menjadi penyembah berhala. Ketiga, jangan kita melakukan percabulan. Keempat, jangan kita mencobai Tuhan. Dan yang kelima, jangan bersungut-sungut seperti berapa orang dari mereka sehingga mereka binasa oleh maut. Itu semua Anda lihat, maut, mati oleh malaikat maut, mati oleh digigit ular. Dan ini kematian, COVID ini, masalahnya dengan ini. Maka saudara, yang keenam dikatakan, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir. Hidup di saat ini, hidup pada zaman akhir yang telah tiba. Ini dikatakan peringatan. 6 peringatan pada zaman akhir yang telah tiba. Tadi 5 ya. Maka Anda lihat, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Kalau Anda sok rohani, tidak mau cari Tuhan, aku kan udah orang hebat, aku sudah tahu ayat semua, aku tidak perlu dengar khotbah, aku tidak perlu menyembah, menyanyi, biarin aja, cuma ngapain itu Ibu Nora nyanyi, udah lagunya aja, ada nyanyinya aja nggak keren kayak penyanyi. Tetapi kami datang menyembah Tuhan, membawa Anda menyembah. Maka hati-hati kalau Anda sudah mulai menyepelekan, hati-hati jangan jatuh. Jangan sampai Anda jatuh. Maka di sini jangan yang keenam adalah berhati-hati jangan jatuh. Artinya beware. Yang keenam adalah berjaga-jaga dalam hidup. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa yang sudah dikatakan ini. Dosa bersungut-sungut, dosa pikiran jahat, dosa semua yang kelima hal itu. Dan yang keenam ini, jangan sampai lupa diri, jangan sampai jatuh. Saudara, perhatikan keenam jangan ini, karena ini adalah pelajaran di akhir zaman. Yang keenam jangan itu, jangan jatuh, artinya beware, berjagalah, karena iblis mengaum-ngaum seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia ingin mencaplok kita. Maka saya percaya pencobaan-pencobaan kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini cuma biasa. Kalau Anda berserah pada Tuhan dan sungguh cari Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi dan mencukupi keperluan Anda sampai masa lewat. Seperti Elia dipelihara pun, bahkan dengan orang janda Safat yang miskin pun dapat dipelihara Tuhan. Oleh karena Elia, mereka memberkati Elia, kasih makan Elia. Maka makanan yang cuma cukup hari ini sampai masa selesai COVID, sampai masa selesai pandemi, masa selesai masa kekeringan itu. Janda yang memberkati hamba Tuhan itu Elia dipelihara terus, saudara, karena dia berbuat baik. Jangan jatuh dengan hal-hal yang tidak baik. Hati marah, hati cemburu, iri hati, bahkan percabulan, bahkan kemudian kenajisan, sampai kepada hal-hal yang membuat Anda merasa diri Anda. Di sini yang bagian keenam itu, berhati-hati. Maka sebab itu saya teruskan bahwa dia katakan ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Jadi harus berkata ini cuma biasa, nanti akan lewat masanya, Tuhan akan menolong kita. Ini hanya masa di mana kita akan dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi saudara, Anda akan sanggup menanggung di masa ini kalau Anda
intim, berpaut, nempel, dan menyembah, memuji, dan terus mencari Tuhan. Mari Tuhan bertanggung jawab melindungi umatnya, melindungi anak-anaknya, melindungi orang yang mencari Tuhan. Maka mari kita terus mencari Tuhan, jangan bosan. Jangan bosan. Sekali lagi Tuhan ingatkan ayat 14, karena itu saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Hati-hati, ini jangan sampai ada yang melebihi Tuhan, ada yang melebihi. Iya, roh itu suka berbicara tapi kita suka lawan. Hati-hati, ada berhala yang sedang mengganggu iman kita. Maka Tuhan sedang mengajar kita sekarang, cari Tuhan. Berhala-berhala dunia ini kita buang. Saya percaya saudara, Tuhan pasti akan menolong kita. Karena itu aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Ayat 15 diakhiri. Apa yang kita baca hari ini, pertimbangkan. Aku berbicara bukan pada orang-orang dunia, tetapi orang-orang yang sudah mulai dari roh. Jangan akhiri dengan daging. Dan orang-orang yang bijaksana, dengar dan melakukan. Karena firman ini diakhiri dengan ayat 15 yang dikatakan, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Kalau Anda rasa ini benar, mari keenam, jangan ini Anda simak baik-baik. Sampai terakhir dikatakan, ingat berhala itu adalah saingan Tuhan. Kalau Anda menaruh sesuatu lebih dari berbuat baik, maka itu menjadi berhalamu. Tuhan kedua kali berbicara tentang berhala di dalam ayat ini. Maka marilah kita menjadi orang bijaksana. Apa yang kita baca, kita dengar hari ini, kita periksa di hati kita dan kita buang. Maka kita akan ditolong Tuhan melewati masa kesesakan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita, turunkan berkat Tuhan atas umat-Mu Tuhan. Kalau Tuhan Musa dan Abraham disertai oleh Kristus itu, diberi minum dari batu karang yang Kristus itu, dan dipimpin oleh tiang awan, tiang api yang adalah kuasa-Mu Tuhan. Dan juga Abraham yang sudah diajarkan Injil dari masa Tuhan, dia masih tinggal di rumah orang tuanya, dan dia keluar mencari dan menemukan Engkau Tuhan. Maka Tuhan kami yang ada di sini, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, yang sudah mulai dari roh, Galatia berkata, jangan sampai kami meninggalkan pimpinan roh dan masuk dalam kedagingan di masa pandemi ini. Biarlah kami terus menjaga hati kami, menjaga pikiran, sikap, perbuatan kami, dan waktu-waktu kami untuk kami terus berpaut pada Tuhan, terus melakukan hal yang benar, terus karena kedatangan-Mu sudah sangat dekat. Karena Engkau berkata, Engkau mengajarkan ini pada kami, karena zaman ini adalah zaman akhir. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun kepada anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mereka bisa pulang disertai oleh pasukan malaikat-Mu, dibungkus dengan kuasa darah anak domba Allah, dan tiba di rumah masing-masing dengan selamat dan bisa istirahat dengan baik. Dan Tuhan memulihkan metabolisme tubuh mereka, dan imun mereka menjadi kuat, sehingga yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang miskin juga diperkaya karena iman mereka dibangkitkan. Dan juga Tuhan, tidak ada kutuk dalam keluarga anak-anak-Mu Tuhan, karena Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan bangun besok pagi semua berbahagia, sehat, tambah kuat, tambah sukacita, tambah bergembira, tambah bersyukur pada Tuhan. Dan berkat-Mu Tuhan, pintu-pintu itu tidak ada yang tertutup, pintu berkat terbuka pada anak-anak-Mu. Jalan itu Kau buka pada anak-anak-Mu. Maka Tuhan memberkati kami. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Adalah cinta kasih dari Allah Bapa, kasih karunia,
dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, persekutuan yang manis, yang indah, yang erat, bahkan yang intim dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami, membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Orang-orang yang Kau kasihi Tuhan, yang terus menjadi anak kesayangan-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang taat, setia, dan baik, dan menjadi sahabat-Mu Tuhan, yang Engkau percayai menjadi duta besar kerajaan-Mu Tuhan, di mana Engkau memberi otoritas wibawa kerajaan surga terjadi di muka bumi, dan juga Engkau memberikan kami menjadi Tuhan mempelai Kristus, Tuhan yang Kau cintai dan Kau kasih, menjadi keluarga Allah, saudara-saudara-Mu yang Engkau kasih Tuhan, yang masih ada di dunia ini. Tuhan, berkat-Mu turun terus Tuhan. Tidak akan Kau biarkan percepatan berhentinya COVID dalam nama Tuhan Yesus. Percepatan ditemukan Tuhan Yesus, vaksin itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan mempercepat menjawab doa anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan sudah menjawab doa kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa besok masih tetap jam 7. Tuhan memberkati.